Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Oi manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, kata Nabi. Anda sampai kapan kita disuruh Nabi itu bertobat? Kasabalun awak mati. Jadi sampai bulan sebelum mati. Jadi dari awal kembali sampai mati kerajaan salah satunya minta ampun kepada Allah. Karena kita tidak ada yang tidak punya dosa. Nah, jadi dosa yang pertama itu dosa yang punya oleh Allah. Tapi nanti di akhir acaranya di azab Allah dulu. Sudah itu baru kita dibagikan. Apapun di akhirat nanti ada kitoko yang dimasuk Allah ke dalam neraka, ada pula kitoko yang dimasuk Allah ke dalam surga. Kalau kita bertanya, asbab kitoko ada yang dimasukkan Allah ke neraka. Asbab? Dosa. Dia kena bodoh. Itu jangan dosa juga. Dosa itu sampai awak di neraka. Nah, lo tapi ada sebuah posisi orang surga itu tak ada kalau ada dosa. Nah, lalu kenapa kita sampai berdosa? Dosa itu dari mana PA? Dosa itu dari mana PA? Kenapa masuk neraka di dosa? Dosa berarti awak ibu dosa. Dosa itu di mana PA? Di dunia nah, di dunia. Kerajaan sabab awak di dapat dosa kuat kerajaan maksiat tentu ada kerajaan menghasilkan dosa. Bukan kerajaan kedua, ada yang menghasilkan pahala, ada yang menghasilkan dosa. Kerajaan buruk menghasilkan dosa mentah orang ke neraka. Kerajaan baik menghasilkan pahala mentah orang ke surga. Dia awak namanya di kebu, kadang kerajaan buruk, kadang kerajaan baik. Bak kuat dulu baik buruk kerajaan awak. Dia dalam diri awak bermula. Adu waka, adu apa? Kalau nak kerja baik, sepanjang itu siar. Itu malaikat dan dosa salah kerja dulu. Pas sebabnya dah ada nafas waka cik sinadu. Adu kerja buruak sepanjang hari. Etan. Etan Ustaz. Apa lu Etan. Tak setan. Etan. Tak setan. Jadi awak berapa dosa? Kita kerajaan namanya kerajaan maksiat. Jadi maksiat itulah menghasilkan dosa. Di semakin banyak kita bermaksiat, semakin banyaklah kita mengumpulkan dosa. Lalu maksiat itu kan dalam logat Arab. Kalau bahasa Allah maksiat itu apa? Bahasa Allah maksiat itu? Itu kan maksiat itu lah membuat orang menghasilkan dosa. Lalu maksiat itu kena jawab. Maksiat itu kan dua macam. Mengarajuan yang dilarang-larang Allah. Itu namanya bermaksiat. Tapi dosa. Meninggalkan yang disuruh-suruh Allah, bermaksiat. Tidak sabalah kita mengarajut yang dilarang Allah, kok kita dapat dosa. Tidak semua larangan Allah kita kerajut dapat dosa. Larangan Allah yang mana? Di situlah ulama fikih membagi larangan Allah. Ada namanya haram, ada namanya makruh. Kalau yang haram pun kita kerajaan baru dapat dosa. Kalau yang makruh kita kerajaan tidak ada dapat dosa, cuma tidak dapat pahala. Kalau nan haram pun kita tinggal dapat pahala. Kalau kita kerajaan dapat dosa. Kalau yang makruh, kalau kita kerajaan tidak dapat apa-apa. Kalau kita tinggal dapat pahala. Baik itu pula kita meninggalkan yang diperintah. Indah sadualah perintah yang kita tinggalkan itu membuat kita dapat dosa. Maka perintah ada perintah yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang wajib mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqab.
ala tarki. Kalau nan wajib itu namanya kalau di kerajaan Jawa degi Allah balasan namanya pahala. Halo. Kalau waktu tinggal nan wajib itu dapat balasan dua namanya dok. So. Kalau bawa itu sunat, kalau kita kerajaan sunat itu dapat pahala. Kalau nak di kerajaan Ndak berpalo. mau dapat apa cuma awak dapat kerugian saja. Sifat sunat itu dia tidak berdosa, tidak kerajaan tapi awak rugi. Tiga dewan. Yo. Aja nak pahami lo yang sudah ikut kalau kerja apa lo udah kerja kan tidak apa-apa. Rugi baru. Macam awak. Sunat itu dan kita Irsyadul Ibad disebut fungsi amal-amal sunat itu adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan amal yang wajib. Ada salat sunat, ada salat wajib. Ada puasa sunat, ada puasa wajib. Ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Sedekah wajib. Mana? Sedekah sudah. Wajib orang. Yang wajib orang kaya. Tarangan yang bertahan. Ya sesalok ngosak. Kalau ada pula umrah yang wajib, ada pula umrahnya. Ya. Jadi kalau salat sunat kerajaan untuk apa salat sunat menunggu kado yang buang-buang dan bolong-bolong. Yang bolong-bolong ditambah je sunat. Itu moi di amal salat sunat. Tapi yang perlu kita pahami jangan sampai puluh gadang lo dan ditumbuk di puluh-puluh yo. Dan ditumbuk selalu meja dan ditumbuk selalu hikul itu tumbuk berapa? Itu yang sunat menunggu. Kalau awak tinggal kayak sunat, sementara yang wajib itu ada yang bolong-bolong tidak sempurna. Ya awak tunggu dan sunatnya kerajaan ya Pak. Itu dulu. Begitu kalau puasa sunat menyempurnakanlah dikurang-kurangnya dan sunat wajib. Mungkin puasa wajib, tak puasa mungkin itu mencela orang, membunuh orang, mencaci macam-macam. Ada nama keroh kita lakukan ketika puasa. Ada puasa sunat kita lakukan, datang puasa sunat menunggu menyempurnakan dan wajib. Air yang wajib kurang jadi sempurna. Itu mulalah sedekah sunat dengan sedekah sunat itu sedekah yang sehari-hari. Yang sedekah wajib itu zakat wajib, zakat mal, zakat fitrah. Itu kan sedekah sedekah dulu. Sedekah wajib namanya zakat. Dengan anu kita bersedekah maka Nabi ditanya, ayu sedekati afdulu, kata sahabat. Nah, kapankah sedekah? Apakah sedekahku yang paling afdal atau bila bersedekahku paling afdal? Kata Nabi, fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Itu paling sedekah paling afdal. Nah, jalan ketiga dulu. Allah belakang salah. Itu salah satu amal. Bahwa sedekah itu adalah salah satu amal yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Sedekah itu salah satu amal yang sangat diperhatikan oleh Nabi. Karena sedekah itu adalah salah satu amal yang membuat atau yang sangat disenangi oleh Allah. Di antara banyak amal kita lakukan, amal yang sangat disenangi Allah itu adalah amal sedekah. Sebagaimana dialognya Nabi Musa dengan Allah. Ada di dalam kitab Muqasfatul Qulub. Kata Nabi Musa, ya Allah, sebanyak ibadah yang Allah engkau suruhlah mau kerajaan salulah. Kau solat lah, kau puasa zikirlah, sedekahlah. Kini bertanya mau kebagai engkau. Di antara amal ibadah yang mau kerajaan itu, yang kira-kira yang sana engkau senangi Allah. Bagaimana dengan ibadah solat kamu? Kata Nabi Musa. Kata Allah, solat engkau Musa. Itu manfaat hasilnya untuk dirimu sendiri. Kenapa? Dengan sholat engkau bisa selamat dari kerajaan buruk. Dengan sholat engkau terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana dengan ibadah puasa ya Allah? Kecil Allah, ayat Musa. Puasa itu manfaatnya, keuntungannya untuk dirimu sendiri. Kenapa? Dengan berpuasa engkau bisalah membimbing hawa nafsu. Bagaimana dengan zikir ya Allah? Oh, zikir itu Musa manfaatnya juga untuk dirimu sendiri.
Napa dengan zikir hatimu jadi tenang, jiwamu jadi tenang. Bagaimana ada sedekah ya Allah? Sedekah itulah amal yang sangat bagus. Kenapa? Karena sedekah itu membahagiakan dan menyenangkan hati orang. Kalau sholat awak alun tentu hati orang kesenang awak sholat itu. Ya, zikir awak siang malam tamu alun tentu orang kebahagiaan dengan orang zikir itu deh. Puasa awak tentu orang kesenang, tapi sedekah aku menyenangkan hati orang. Kurang ada itu maka Allah itu sadar dengan amal sedekah. Wah, itu rahasia. Salat Nabi memperhatikan amal sedekah. Maka sebagaimana orang itu sampai kalau awak bersedekah, ketika apa saja dan kita agian itu, ketika sesuatu yang kita agian itu lapih dari tangan awak, dia berkata kepada awak, kecik sedekah awak, komiti lagi itu agian makanan lah, kolak lah, surabi lah, kolak jegek lah, mana namanya? Macam-macam lah. Kecil nak awak. Kuntu fania fa'abaqaitani. Kecil sedekah ke awak. Ambo aku sebenarnya fana. Lalu dengan engkau serahkan aku engkau kekalkan. Jadi sedekah itu mengecek awak, ambo aku fana. Dia engkau serahkan apa yang kekal. Ada yang kekal, bukan materi, bukan ain bendanya. Ibu sedekah pisang sesikit. Dan kekal bukan pisangnya, tapi manfaat hasil itu kekal. Aduh, akan kita nikmati, akan mendatangkan manfaat kawan selama-lamanya nanti di akhirat. Itu yang kekal. Ya, kalau pisang itu ada kekal, hari 2000 ada. Tapi manfaat yang itu agak kawan, kita akan menikmati hasilnya selama-lamanya nanti di akhirat. Binti kita lagi kawan, kita masuk ke tidiam. Ketika binti kita masuk ke tidiam, dia menyampaikan sesuatu kawan. Untuk fanya apa tadi? Ambo kesebenarnya fana. Kalau engkau bawa mau ke perkara ke mana mau? Tapi engkau serahkan ambo jadi kekal. Kekal, engkau akan menikmati hasilku sampai kapanpun. Di kuburan nanti nak menolong awak kan dan 2000 bisa 2000 sedekah lagi gua. 2000 ikhlas. 2000 dah. Tapi ikhlas. Nak ada biti awak. Itu mampu awak. Dan 2000 tu nan kita sedekah, nan 100.000 kita beli pembukuan. Yo. 2000 ikhlas kan. Bukan sabala kelama sedawa. Tak lebu kan. Wah, lama sedawa. Harus bersumpah kalau ada. Awak beli ada dua. Tinggal 1000 itu sedekah hukum malam. Nan beli pembukuan 100.000 dan sedekah 2000. Nan sedekah nan 2000. Kalau yang kekal yang 100.000 yang fana. Yo. Fana bukan gini buku kedua aja lah. Kedua ya. Semalam ni tata. Semalam umumnya. Tapi yang 2000 nama layak masuk ke tidiam Tuhan. Apa viral? Itulah yang kekal. Tibo dan tiawat itu buah. Nyoka membela awak, nyoka menjaga awak di sini. Masuk awak kepada masyar, nyo setia menemani awak. Nyoka nolong awak dulu. Tibo kita dia melbaat, nyoka nolong awak. Tibo kita nanti yang mensirat, nyoka memberikan timbangan melbaik awak. Tibo awak lewat ia menmizan lewat pada timbangan. Kemudian masuk kita mensirat lewat siratan musakib. Nyolah kami membiar awak nanti sampai ke surga. Tibo di surga, maka yang kita nikmati di situ adalah yang lah kita serahkan 2000 sakit di dunia. Tidak betul-betul loh. Selama dia serbo, sampai ke surga. Itu yang kekal. Sampai ke surga jawab cuma kadang-kadang sedekah mana awak membagi orang situ ini. Cuma kau sengaja cari betik-betik itu sedekah. Sengaja bukan tak sengaja. Kalau tak sengaja, kadang ada orang bagi kita kadang tu tak sengaja. Kalau kadang sedekahnya besok tak sengaja. Kalau nak sengaja itu jumlahnya ngene, nak pantau ibaratkan apa terpantau sebenarnya. Kalau kau nak kadang mungkin tolong sok. Ya. Dah dua dosa. Ini dalam laptop, kau enggak 100 cie, 2000 cie. Warnanya iri apa sih? Kalau lain kalau itu semua warna.
Nanti orang lalu sedekah dapat sibuk mota ya kawan kekan usia itu ya. Tahu langsung Tidak bisa dia ambil langsung lah. Lu kunci. Kau di bawah pajak misalnya seorang atau bukan kau. Ayah pemajama dari timah beliau kumah. Bila kan tahu ada. Aja lagi 5.000 lagi ya. 100 malah 5.000 pak. Tak masuk ke Ya ketak. Astagfirullah. Sedekah sepuluh ya. Asal Allah semua lagi bertiga. Jadi apa? Ini besok gitu-gitu. Jadi apa ini rokok? Jadi lebih lima sewa masyarakat pasti nak ketik tu. Dah orang sambungnya. Minta sumbangan orang dia simpang kumal. Pasti nak gitu asyik ketik ya. Ketik. Naik oto ibu ko may kama. Asyik bersih ketik dua. Iku ada pengamen itu tua. Itu ketik. Ayah. Sebab pengandal kan kita bagi untuk orang. Benar kikat yang tua. Ya Allah. Aku dan juga hatu. Tu sebenarnya penyawa. Itu sebenarnya nan sebenarnya penyawa. Ala luale intimiti. Kuntu saghir faqabartani. Sedekah itu mengecek Tuhan namun sebenarnya aku ketik lalu disedekah aku gadangkan. Begitu sedekah itu menggadangkan nilai manfaat dari harap. 2.000 nak gitu sedekah 2.000 tu kan ketek tapi dengan sedekah itu digadangkan itu mengadangkannya maka kuntu saghir ala faqabartani ammo ko sebenarnya ketek di sedekah aku gadangkan 2.000 kali kali disedekahkan ama ibu sekarang ku kalau disedekahkan jadi sekarang ibu pindah di dunia adalah akhirat. Di akhirat bisa jadi di dunia aku ditambah Allah atau diberikan Allah keberkahan. 2.000 kali 7 hasta kali 100. Itu tak fikir di orang tu dia kadang ketik menggadangkan nanti masyarakat itu menggadangkan nilai daripada haratuan. Untuk qalil fakasartani itu harta tengok. Ambo ko sebenarnya adalah sedikit. Karena kau sedekah aku, maka aku menjadi banyak. Jadi kita sedekah itu dan kita jumlah harta itu sedekah. Jadi dengan sedekah kita memperbanyakkan nilainya. Artinya itu amal di antara amal yang diperintah yang sangat dianjurkan Rasulullah dilakukan terutama di bulan Ramadan. Balik juga kaji tadi. Di bulan Itu sahur tadi kok. Alah, lagi. Kekenyangan mungkin di sana. Jadi ibu jemaah yang mau Jadi dosa yang pertama tadi yang diampuni Allah adalah dosa yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua kata Nabi dalam kitab Mukhtar Hadis itu ada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia tapi tidak mendapatkan keampunan Allah. Namanya zanbul la yughfarulah. Dosa tidak diampuni Allah. Fa amma zanbul ladzi la yughfarulah, maka adapun dosa yang tidak diampuni Allah itu adalah fasyarku billah. Yaitu dosa mensekutukan Allah. Syirik. Maka tidak diampuni Allah. Syirik. Tidak diampuni Allah itu apa kasihnya? Syirik. Nah, dosa Syirik. Maka dosa syirik pun ada pun Allah. Itu apa kasih dan ada pun Allah. Menduakan Allah. Kasihnya perlu dia. Menduakan Allah. Jadi awak berbuat syirik kepada Allah. Lalu kita lengahkan saja dosa itu dan kita tobat, dan kita minta ampun kepada Allah dan bertobat awak. Di lengah-lengah do kini banyak orang mati terkajui, kini mati terkajui awak. Terkajui. Banyak orang mati terkajui. Banyak. Mendadak. Katakan akhir zaman itu ada nanti gejala-gejala yang menjadi terjadi pada manusia matinya secara mendadak. Bagi sihatnya mati. Mati saja dulu. Ada sempat orang korban dia betul-betul. Wah baulah dosa syirik kau mati. Dosa syirik kau mati ya. Nah awak dimasuk Allah awak ke dalam neraka. Aku tak keluar. Aku nak dosa syirik dan ampun Allah. Kalau awak di dunia ada minta ampun kepada Allah, awak mau dosa syirik itu mati, ayo kekal awak dalam neraka.
Awak dosa syirik, awak bergagih, awak takut kepada Allah. Mak kalau awak dalam akan bawa akhirat, kalau dia akhirat nanti dulu. Aku keluar. Itu namanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Itu dosa syirik. Kalau kini mungkin tak parah orang syirik. Dulu ya. Inilah syirik. Ada kadang ada orang kadang-kadang mengalih orang mengalih dalam kuah, mengalih jadi ini bagai wah minta orang pintar kemudian bisa nak kembali ada tempel ada tekadai nak kami orang datang. Itu masuk syirik. Ada aku syirik namanya syirik jadi. Syirik itu kan dua, ada syirik yang khafi, ada yang syirik yang jadi. Jadi yang jadi itu syirik yang nyatu-nyatu bahwa meyakini ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah, dan kita meyakini ada suatu benda alam yang bisa mendatangkan manfaat selain pada Allah. Itu syirik. Tapi kalau syirik yang khafi itu kan syirik yang tersembunyi, letaknya di dalam hati. Contoh ria, mengarajun dan baik kodek karajo kodek orang kerajun. Buat tinggalkan bayang kodek kenal, buat tinggalkan di kenal pada orang. Jadi mengarajun baik kenal orang, tidak kerajun kenal orang. Itu namanya ya. Bukan ada nak ketik, tapi kadang-kadang nak kita perhatikan ikut nama bahaya. Ria, sum'at, ujub. Ujub lagi ada ujub. Sombong. Dah ujub. Atau ujub. Ujub. Ujub itu adalah artinya ujub itu bangga dengan kehebatan diri. Sombong ya Ustaz. Lah ujub itu barang yang kecil tersembunyi. Indah ada mana orang kita bisa ujub. Kalau tidak ada orang mungkin sombong awak tak mungkin. Kalau sombong mungkin ke orang. Ria mungkin awak kenapa ria kan memang ada orang. Yo ria orang, semar orang, sombong orang. Tapi kalau ujub awak surang sih bisa ujub. Kalau awak pandang dia dengan pandangan sempurna, dan memandang dia dengan pandangan yang luar biasa, kagum awak dengan kehebatan ini, awak itu namanya hebat awak beribadah baca Quran misalnya. Ada 3 hari awak gaji baru, 3 hari musuh Lambi kami Al-Quran ada surah sudah setiap orang lain ada sebanyak itu. Temai Quran ini. Ada ngecek ada tiga saja baca Quran misalnya Quran ada 5 juz hari 3 hari puasa 5 juz aina wa ada surah sebanyak itu. Sebanyak orang tidak ada sebanyak itu ada surah sebanyak itu. Tidak ada mengecek muncul di hati sudah dia merasa bahwasanya dia lah yang paling banyak baca Quran. Itu 3 hari temai. Tapi kalau berkicen kau orang dan 3 hari baru tamai. Itu sombong. Itu sombong. Tapi kalau awak saja menyati masih mengecil surang, bahasa awak saja merasa awak paling setia, awak merasa paling banyak baca Quran selama Ramadan, 3 hari baru lagi tamat jawab. Merasa awak sih namanya udah alim barang alih. Itu namanya kalau orang bertanya bahasa Orang tanya tu aja bijak. Lah berkali tamai. Itu apa kecian? Kalau orang tanya jawab sila sabar, jawablah sesuai pertanyaan. Ajar panjang lebar jawabnya. Kali tamat tu kali. Tiba kali tamat. Itu kali poso dulu 10 kali, terus poso tahun 2003 9 kali. Panjang loh. Panjang itu. Semua orang tanya bahwa ada orang haji kah? Itu sih baru jawab. Hati boleh ada haji kah? Oh, lagi bukan. 2009. Umrah. Umrah dia balik. 2009 lah bilang sampai itu ada berapa jatuh bukan umur sedang tidak tua. Tahun 2007 amor 3 jauh di Jizya Ismalia. Baca segala. Itu nak kuliah. Kalau orang tanya jawablah semuanya tanya ulang. Allah umrah lah. Lah harus dosa lu macam-macam. Oh, 9 kali. Allah dah balik. Allah biasa ikut sana. Itu ndak punya. Oh ya. Lah 2 kali ni. Boleh sombong ada dulu. Kalau orang nak tanya usah kecen orang. Kalau orang nak tanya kecen orang tu namanya sum'ah.
Apa ya? Kurang ada tadi mengajar kurang. Apa nama contohnya? Ada di antara awak tu umrah. Umrah awak kota. Dia awak supaya ayo umrah tu ikhlas. Selamat dari dia sombong dan sunnah. Tidak awak sampai ke orang yang sukai. Lewat belakang siapa yang sunnah tidak kuat turun betul betul. Kesalahan tu ada dua. Saya tahu lah. Hebat awak. Berdakwahnya wah hebat. Wah luar biasa. Ya titi bulan setan bukan tidak selesai di sini. Ada timuni maka lah ibadahkan kembali. Lo setia ada. Nanti setan pun sampai pulang itu turun ke terus. Tidak berhasil dia awak tidak malah. Tidak berhasil di tengahnya di ujung lo kajawan. Balik. Tiba kampung bakal awak kecil itu kecil itu orang mana awak di sini dua. Tidak dua pada orang tadi awak pun sudah kemari tidak cerita dua. Tapi tunggu orang saja dulu. Nanti kalau sampai batai dan ada orang tanya di situ awak akan cerita dua. Ada hati 2 hari lebih hari sepakan di rumah. Masuk namanya dulu masih ada naruh orang tanya tapi tidak ada orang tanya dia. Awak saya nyampai surang yo. Orang tanya mana setan sudah ada tidur. Kasih setan kecil. Ada motivasi gitu lah. Ada setan bawa. Ada cerita kak. Harum. Ini tahu kamu hilang betul. Kita juga hilang apa? Itu kak Aden. Maaf sih kak. Kita pada berdoa. Jual berapa? 2 juta. Itu dah ada ngecek-ngecek. Aku lah kak Ambo. Kak Ambo mana ikhlas. Dia sengaja kalau dia mau putus tidak dan dia celah putus. Anda ikhlas semua. Ini dia kakak semua cerita wah aku tak mau berbuat aku langsung Pai murah tu cerita orang kalau nak cerita awak tak tahu dah. Ya tahu dah. Itu dah menyusun cerita amal baik kepada orang. Bukan aku ria aku sunnah. Ria aku kata sepadan pikir ria mempacarian kebaikan awak. Bukan orang. Kalau sunnah tu mempadangkan kebaikan awak orang dia cerita awak. Yo. Tu ada kadang-kadang awak tanya orang tujuan awak nak orang kebaikan awak. Contoh ada kali kat taman Quran belum masuk tujuan awak tanya tu sebagai orang nak tanya dulu awak tentang merawat basuh awak basuh hebat awak. Tentu orang tanya awak nak orang alhamdulillah itu tujuan awak tu tujuan awak ingin menyampaikan anak dia awak tapi dengan cara tanya ke orang dulu atau mengaji kau tak kamu semua. Orang-orang tu aku yura subtanya orang malah kata sekat dan lalu malah aku tujuan awak asyik tanya orang tu kan tu sekat apa lalu kan itu juga baru dia tajuk sih lah itu yang soal cuma yang cara you setan ko satya begini yo wa ana lawak pun nak bisa lihat wa au kan soal mana ujung Coba tadi itu kena. Ustaz, cara minta ampun yang ria ujub tu ada subah tu Ustaz. Cara minta ampun. Ya betul. Tobat saya. Tobat. Jangan dikerjakan oleh minta ampun kepada Allah supaya Allah bimbing hati Allah selamat dari ria, selamat dari macam-macam. Banyak berdoa kepada Allah. Enggak. Itu setan itu minta ampun berlindung kepada Allah dari bujukan-bujukan dari bisikan-bisikan saya. Baik. Lalu yang ketiga dosa disambil Rasul dalam kitab Muqtadis itu adalah zambun yujazabi dan ada dosa yang sifat dosa itu adalah berbalas. Berbalas kah ya? Dosa yang berbalas itu mana? Zulmuka akhoka yaitu kezaliman yang itu lakukan kau orang lain. Zalim bukan merugikan orang, tidak memberikan apa menjadi hak orang. Itu yang zalim, mengambil hak orang, mengambil piti orang, orang nak bayar, pokoknya macam-macam ada namanya. Itu semuanya kezaliman, menguji orang, membunuh orang. Maka ada zalim yang sebut dengan zalim secara materi, ada yang non materi. Kalau yang materi itu kan dipakai juara Tuhan. Awak ambil ada Tuhan, awak salah Tuhan, tapi itu namanya zalim.
Atau zalim dalam materi itu membunuh orang, memperbuji orang, memfitnah orang. Itu namanya zalim norma. Yang kedua itulah menyebabkan awak nanti berbalas. Bila berbalas itu ya akhirat. Kenapa? Kalau ingat itu selesaikan urusan itu di dunia, punya orang bersangkutan. Misalnya, ibu kota berapa orang? Kota pada banyak, 1,5 kilo belum. Dia akan buat kopi, buat bosok, buku lagi. Makanya hasilnya kopi dah mau. Makasih belum 1 kilo kan? Kau lebih iya dah. Abi kongko tak kini milo wah. Yo. Ba orang kebagian sejadi ko. Yo. Ada namanya bayutang ko kini bare. Botang ko murah, mama bayutang ko bare. Yo. Bare kan? Yo. Dak sekete namanya bare. Mari. Nah saya mau bisu ko kebiko lor. Tidak selesai. Akhirnya mati ya. Dan cukup mati ada. Mati. Utang awak tu tahu basuh nak sana awak basuh ada utang dia. Tu nak bayar dah selesai dah. Mati dia akhirat di padang mahsyar. Di situlah dosa tak berbalas. Baca berbalas. Di situ nanti Allah suruh awak mikul bulu 1 kilo. Bulu 1 kilo pada masa tu kullifa ayamila qurbaha kena dua di situ. Bako mapikuala dulu 1 kilo. Buat carilah orang bersangkutan. Ujung-ujung dulu 1 kilo. Kemayo. Apa orang jelite kan dulu ada. Abang-abang dua di sini ada. Bulu 1 kilo kurang masuk reko kena korupsi 1 triliun. Jadi apa masuk reko kena bulu 1 kilo. Abang-abang dua. Ada tiwa cari itu orang bersangkutan. Mencari kok nyampang masuk mungkin di tengah orang bermeliaran orang tengah triliunan orang masuk dah. Tentu dalam beban kita balik lah orang kan dia dua botang bulat bayar apa ada wek sinan punya bulu ada weno aku nak bulu kopi aku nak do lagi nak boleh situ mana butuhkan kalau kebaikan. Apa acara membalik kau seliman awak kau seliman orang kau balik ni di sini awak ibadah membalik malu wah gina kalau ibadah orang kalau tak murah-murah bayar awak anak kau seliman namanya jadi awak bayar sini berbalas dua balik jo kebaikan awak bagi orang orang kurang tu Allah banyak tu bagi orang ada belum cukup ujung-ujungnya tarik ada kurang kalau ibadah. Kalaulah banyak awak zalimi orang kedua, bara banyak dosa dan ditanggungan, bara banyak anu pahala nak kena orang. Habis saja di bangkrut, habis nanti akhirat. Awak banyak haji lebar kali murah lacu ibu bayar, tapi bisa habis bangkrut pak kenapa? Membalik kezaliman awak kawan. Itu kezaliman tak dibalas, tapi membalik nanti di akhirat Allah nak membalik. Haji maksudnya kan dosa berbah. Ada yang mengujian orang tak selesai di dunia nanti di akhirat ibu kerja orang, dah orang tu kerja awak kerja orang tu, kerja orang tu untuk menyelesaikan kezaliman awak. Lebih-lebih kalau pemimpin kezaliman marah banyak orang rakyat kerja anu surang-surang untuk membayar kezaliman. Kalau tak ada pahala kebaikan negara orang ni macam menyelesaikan dia. Ada surang dalam pindah awak. Mungkin kalau seketik dosa banyak, ada dosa. Kalau pikir lah, betapa dosa orang kawan. Kerana dia malu orang tak boleh. Utang orang banyak, zaliman awak banyak orang. Yang kembali zalim. Apa bayar malu habis? Apa dosa orang itulah berbinatang. Jadi kalau awak banyak zalimi orang nanti sadar akhirat. Sebab banyak orang berpalu nanti di sini. Awak zalimi orang dunia. Kalau ambil kalau balik dewa lama, dewa takui ada di orang tu pakai. Ya di dunia tak bisa awak membalik nanti di akhirat akan ditutup bulan tu nanti melutui kau awak untuk menyelesaikan kezalimannya. Kalau tidak palunya dia kawak dosa waktu dan dia besok. Sadar tu dan lebih baik kalau banyak awak menzalimi orang, kalau banyak menzalimi orang, indah palu. Sebenarnya bisa ini dosa batal. Aku nak harus kita selesaikan selagi dan ibadah. Aku kezaliman orang dikarenakan jualan diselesaikanlah.
dengan cara bagaimana selesaikan kezaliman itu, pokoknya diselesaikan. Sebab nanti kalau dari waris tentu bisa menyelesaikan lebih-lebih kezaliman yang non materi. Oh ya, kalau materi kan bisa. Disorang ini kalau ada merasa apa ibu masyarakat, kalau ada merasa mak dan hutang, kamu kan dia berjalan. Itu bisa orang tahu, oh saya mau hutang dengan kaya. Tapi masalah kalau dan materi itu macam menyelesaikan. Kece orang di masjid ke masyarakat apa ibu ikut sudah ahli waris bang sia dan merasa apa amak saudara digunjir di ahli waris bang atau ahli waris ini terasa orang digunjir orang aku sudah bisa selesaikan ahli waris Gaib. Tahu itu kan awak surat sia awak gunjir sia awak burui sia awak fitnah awak bawa menyelesaikan itu selesai di ahli waris payah menyelesaikan itu. Gaib itu yang gaib Ustaz. Ya. Jadi ibu cuma mengerjakan jadi hari rasa 8 bulan sejam. Ustaz, kecil ada yang ngecekan foto-foto kau ya ndak boleh ada Ustaz. Tadi nampak selfie betul banyak mana foto ya ndak boleh. Wajah nanti ndak suruh ada Ustaz di akhirat nanti orang banyak foto tu berdosa. Foto ini ibu karena ada orang ngecek ini tahu suruh kan ya jadi foto-foto pun adalah ada untuk kenangan dakwah. Jadi kalau foto-foto aurat dan seksi dan dosa jariah bukan dosa jariah seksi baik ya masuk ke masih bukan masuk ke asal lagi ada foto itu mengalirnya pada dosa itu namanya dosa jariah ini banyak dosa jariah itu banyak orang harus rancang masuk cantik kalau mau foto-foto saya nama cicibir kuali dong ini nana salamua di sini sebanyak aman jadi sebanyak itu dosa mengalir itu nama dosa jariah di dalam foto untuk kenangan di sekolah buah itu tuh ya foto di sini kenangan awak pikiran yang dewa ya misalnya apa ibu kian sekali gua ada suatu kenangan masuk mana pikiran mau duit mau dulu tadi beda-beda ada kelebihan maya biasa sosial mau ini kenangan yang berat. Jadi setelah kajian itu lain kita berikan mudah-mudahan bermanfaat itu tutup kajian yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.